menghormati Rasulullah, menghormati ya, kecintaannya sahabat kepada Rasulullah sudah jelas, dan Rasulullah lebih jelas lagi tidak mau berpisah sesungguhnya dengan para sahabat, para pencinta. Sahabat apabila sedang Rasulullah berkahak mengeluarkan hidup dada, itu dibuang agar nggak mengena majelisnya sahabat sejauh-jauhnya, tapi oleh sahabat langsung diambil, dimakan, diraup. Ini apalagi memang baunya lebih harum dari minyak wangi yang paling harum, dari misik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jasadnya tidak pernah memakai minyak wangi, sudah wangi, lebih wangi daripada minyak yang wangi, tapi hanya cuma Rasulullah biar dicontohkan, ditiru oleh sahabat, menyontohkan kepada sahabat memakai harum-haruman, padahal sudah harum. Keringatnya oleh istri Rasulullah, satu istri Rasulullah diambil di waktu-waktu Rasulullah tidur, dimasukkan botol untuk menjadi suatu yang diberikan oleh Allah, harum di hadapan Allah, harum di hadapan malaikat Allah. Udah memegang botolnya aja nggak memegang baunya, keringatnya Rasulullah itu sudah harum di hadapan Allah, di hadapan malaikat Allah. Rasulullah bila berjalan berjam-jam masih ada sisa bau, jadi kelihatan bahwa Rasulullah sebelumnya itu lewat di jalan. Maka sahabat merasa sangat mengharapkan apa yang dibuang oleh Rasulullah dari bukan kotor, bersih di sisi Allah, di hadapan para malaikat Allah, di hadapan para sahabatnya. Rasulullah SAW langsung diambil. Seperti Rasulullah mau wudhu, air wudhunya nggak jatuh ke tanah, karena diambil oleh tangan-tangannya sahabat yang sangat mengharapkan, ingin mengambil barokah air wudhu. Jadi barokah ini seharusnya harus kita ambil cari. Seperti sekarang ini kita berkumpul dengan orang yang sangat mulia di sisi Allah. Kemuliaan ini orang alim sudah jelas, Al-Quran menunjukkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ini harus kita mengerti bahwa Allah telah menunjukkan atas orang yang terpilih di sisi Allah, yang artinya Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tinggi derajat di sisi Allah bagi orang yang iman. Ini bagi orang yang imannya kepada Allah melalui cinta kepada Rasulullah. Baca selawat satu kali sudah jadi orang iman. Baca selawat satu kali sudah menjadi orang iman. Kenapa? Karena malaikat
juga ikut mengiringi selawatnya Allah kepada orang yang membaca sekali selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, itu sudah oleh Allah digolongkan kepada golongannya orang yang mendapatkan suatu janjinya Allah. Bagaimana orang yang iman, janjinya Allah akan diangkat dari neraka, diangkat ke surga. Ini bagaimana orang yang iman, yang selawat yang sedikit, yang satu selawat saja. Akhirnya yang lebih banyak diangkatnya itu karena apa? Karena beserta mempunyai ilmu. Waladina utul ilma darajat. Tetapi sebagaimana orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu, belajar seperti ini, guru yang sangat kita syukuri berjumpa berhadapan. Ini kita yang berjumpa berhadapan di mana saja, seperti sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat, tapi syaratnya menghormat, mengagung. Oh, saya tidak mau mengagungkan, sama saja dengan saya, bahkan saya lebih banyak harta saya. Jangan, di hadapan Allah bukan harta yang dipandang, ilmu. Jadi anak murid harus belajar kepada orang yang punya ilmunya harus diambil. Itu maknanya murid belajar kepada guru. Ambillah ilmunya guru, agar supaya bisa dapat diangkat oleh Allah ke derajatnya orang yang mulia di sisi Allah, yaitu ulama pewarisnya Rasulullah. Mudah-mudahan ini semuanya akan diangkat menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Doa seperti ini enggak amin. Rupanya saya melihat bibirnya enggak bergerak. Apalagi dengar suaranya, karena enggak bergerak, enggak bersuara. Walaupun amin di dalam hatinya, tapi tidak dikeluarkan, menunjukkan tidak sempurna. Aminnya tidak sempurna. Mudah-mudahan dalam majelis yang kita kesempatan walaupun sedikit, mudah-mudahan mendapatkan seperti mungkin berguna dan manfaat. Dari saya mohon dengan hormat kepada pewaris Rasulullah agar sudah bisa dapat, anak murid santri bisa dapat menyicipi ilmunya. Insya Allah dengan menyicipi pertama sudah manis, akan diulangi lagi. Maka sebagaimana mari kita keluar dari sini bisa dapat menyicipi, merasakan kemanisannya ilmu, sehingga walaupun oleh orang tuanya, nak ayo pulang nak, saya sudah sakitan pak, maaf pak, saya belum punya ilmu pak, masih mau mendalam ilmu saya minta ridhonya pak, jangan sampai saya pulang tanpa membawa harapan yang saya mempunyai suatu harapan, ingin meneruskan ilmu yang saya pelajari kepada guru. Jadi murid yang sangat menghormati gurunya itu pasti akan mendapatkan berkah ilmunya gurunya. Ini contohnya, ini Ustadz Tayyib ini namanya Taifur, ya, datang ke rumah, mau apa kamu? Mau belajar sungguh-sungguh, ya, tapi syaratnya jangan belajaran, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan lalu pulang. Tidak Pak Yai, saya mau betulan belajar sungguh, iya, tapi
jangan sampai pulang kalau saya tidak mengizinkan. Ya, itu syaratnya. Akhirnya dia alhamdulillah terbuka, bukan terbuka ilmu tapi akhlak. Di mana saya mempunyai suatu kerepotan, dia menyelesaikan. Selalu ada penolong terus menerus kepada saya, sehingga saya merasa adanya Taifur ini, adanya santri dari sini. Pertama santri saya dari Jawa Tengah ini Taifur, yang sekarang dinamakan Taib, itu nama barokah dari guru Mekah. Ya. Ini satu contoh agar supaya bisa dapat kita mengerti dan paham, bisa dapat mengambil. Berapa lamanya? 3 tahun, 3 tahun lebih sedikit, nggak lama, tapi mengalahkan yang 10 tahun yang sudah lama. Kenapa? Ini suatu contoh bukti atas pengabdiannya kepada saya, sehingga waktu guru saya Syekh Ismail Uthman Al-Yamani Mekah hadir ke rumah saya, maka saya memang walaupun tidak disuruh, ya apa, oh ya Syekh Muhammad putranya Syekh Ismail, ya pertama kali setelah wafatnya Syekh Ismail. Ya, akhirnya saya suruh waktu istirahat sudah mau tidur, pijet, ya mengijet. Mungkin dengan apa tulusnya hatinya seorang yang menghormati dengan ikhlas, sehingga tersentuh hatinya guru Syekh Muhammad Ismail Uthman Al-Yamani ini alimnya dalam mazhab Syafi'i sudah masyhur seperti Syekh Ismail Uthman Al-Yamani kemasyhurannya. Jadi paginya memanggil saya, bagaimana? Itu siapa namanya? Taifur. Gimana saya mau ambil, saya bawa ke Mekah. Alhamdulillah, ini satu nikmat sudah. Saya tanpa minta, apalagi Taifur tanpa minta. Tapi karena keikhlasan hatinya menghormati guru, maka tembus. Langsung guru menyintai, langsung dikirimi visa, berkhidmat di sana 8 tahun di Mekah. Ini barokah, sangat diketahui. Ya, jelas setelah pulang sampai sekarang alhamdulillah mendirikan pondok dinamakan Riyadul Jannah. Ini barokahnya guru, barokahnya menghormati guru. Ya. Jadi guru kecintaannya sangat ditampakkan kepada murid yang dicintai. Belajarlah anak-anak murid menyintai kepada guru. Jangan sampai menyakiti hati guru. Tidak boleh pulang, mau pulang terus. Ya. Bagaimana mau mendapatkan apa yang diturunkan barokah ilmunya guru bisa dialihkan kepada muridnya? Kalau muridnya melanggar, mudah-mudahan jadi murid yang taat semuanya, sehingga membawa ilmunya guru yang bisa menyambung cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga akan dikumpulkan besok di hadapan Allah bersama Rasulullah SAW.
Jadi pasti almar'u ma'aman ahabba. Jadi ma'aman ahab itu seterusnya, walaupun kamu kawin, punya anak, punya ini, semuanya kepada gurunya jangan ditinggal. Baca Fatihah setiap waktu kepada guru, kirimkan sebagai suatu sambungan. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini guru yang mulia kita bisa dapat suatu kilmat yang sempurna. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi guru mencekam, dari guru cekap, tapi dari al-mukarram Habibullah Habib Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Ini hanya imtisalan di amrihi. Fil haqiqah aslinya saya tidak layak untuk berbicara di hadapan beliau, dan tadi sebetulnya sudah lebih dari cukup. Fitul atisyamsi ma yakfuka zuhali. Kalau sudah ada air batalat tayamum, istilahnya seperti itu. Ini sebetulnya tadi sudah cukup, tapi intisalan li awamrihi, saya sedikit berbicara. Semoga saja ini ada manfaatnya sedikit ya. Ya, ini sebetulnya dulu ketika saya melihat Kiai Nur Rahman, ya, terus tadi malam melihat Ustaz Thayyib, itu mazhar sifat yang paling kelihatan dari beliau berdua itu adalah sifat tawadhu'nya. Ini saya dulu sempat bertanya-tanya, Kiai Nur Rahman ini belajar di mana sehingga dapat sifat tawadhu seperti ini. Alhamdulillah saya ketemu sama panjenengan. Alhamdulillah saya jadi tahu ternyata sumbernya di sini. Panjenengan sudah sepuh, Masya Allah. Tawadhu, Masya Allah. Ya, semoga kita semua ini bisa ambil hikmahnya, ambil pelajaran dari sifat tawadhu beliau, dari sifat tawadhu murid-murid beliau yang sangat sulit kita temukan zaman sekarang. Ada orang sepuh, ada orang alim, tawadhu itu sangat sulit kita temukan. Nah, ini mumpung ada di hadapan kita, ini kita ambil istifadah, ambil manfaat dari beliau. Insya Allah dengan tawadhu'nya beliau, yang tawadhu'nya ini bisa nadil muttasil dari gurunya beliau, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayyidul mutawadhi'in. Rasulullah adalah sayyidul mutawadhi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dulu sangat tawadhu sekali. Sangat tawadhu sekali. Dan alhamdulillah kita sekarang punya guru yang bisa menyambungkan ketawadhuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi sudah Yai bahas masalah almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Saya jadi teringat ada sebagian kalamul arifin, sebagian ulama mengatakan, ditanyai, tolong ceritakan saya surga itu bagaimana, sifat utama surga itu bagaimana. Nah, kalau kita yang ditanya, mungkin kita surga itu, kita akan jawab surga itu ada sungainya, ada pohonnya, terus fasilitas serba lengkap. Ulama tersebut punya pemahaman yang luar biasa, dijawab seperti ini, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada Rasulullah.
di dalamnya adalah ada Rasulullah. Jadi sifat utamanya surga adalah di dalamnya ada Rasulullah. Seandainya tidak ada Rasulullah, buat apa surga? Jadi kita ya hendaknya mulai sekarang kita kalau minta berdoa kepada Gusti Allah, minta surga, bayangkan juga surga yang di dalamnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah. Kalau semakin bertambah, insya Allah akan menjadi orang yang selalu dilihat oleh Rasulullah SAW, dipandang oleh Rasulullah tahta al-zarihi. Bahkan saking seringnya hatta ruwiyah diriwayatkan dari sebagian salihin setiap hari didatangi oleh Rasulullah SAW, baik secara mimpi maupun secara sadar, alam sadar. Hatta sebagian dari mereka ini mengatakan bahwa lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain fa'atatu nafsi sama muslimin. Seandainya ini saking nempleknya terus sama Rasulullah ya, saking selalu melihat Rasulullah di hadapannya, sampai dia bilang seperti ini, seandainya Rasulullah ini tidak terlihat sedetik saja, saya bakal ngira saya ini muslim apa enggak sih. Saking nempelnya sama Rasulullah, itu karena mahabbahnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu. Dan ini Al-Fakir tadi dapat cerita bahwa ada sebagian para ulama yang bermimpi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam mimpi tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala suratihi, bagaimana gambarnya Pak Yai Mbah Yai kita ini. Dan itu kata para ulama mungkin saja. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi itu tergantung orang yang mimpi, dan banyak yang mimpi ketemu Rasulullah dan dengan wajahnya beliau. Dan itu menunjukkan, kata para ulama, itu menunjukkan bahwa insya Allah beliau ini fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi manhaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Alhamdulillah beliau sekarang hadir di hadapan kita. Kita insya Allah tabarukan. Mungkin Pak Yai, mungkin tujizuna hatta ini nakun fi silsilatikum fi sanad tasil ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nyambung ini. Jadi kita minta ijazah kepada beliau, semoga beliau berkenan, sehingga kalau kita sudah dapat ijazah dari beliau, ini sanad kita ini nyambung hingga guru-guru beliau, hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan oleh para ulama, santri kalau punya guru yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagikan mata rantai. Mau tahu rantai? Ya, rantai. Sehingga apabila bawah ini diudek tik, dua obah saja. Obah. Nah, seandainya kita ada masalah di bawah tik, insya Allah atas-atasnya ini ikut memikirkan kita, meskipun kita tidak nyadar. Nah, itu gunanya sanad al-muttasil seperti itu. Jadi semantan saya enggak ulo, ngapunten menawi wonten salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena saya diminta, saya mengijazahkan kepada semua yang ada di sini. Ini saya menerima ijazah dari guru saya, Syekh Yasin Al-Adani. Ya, siapa orang yang membaca salawat 100 kali, ini artinya selawat itu dibaca sampai 100 kali, jangan sampai 1000, bukan jangan, ya apalagi artinya sampai 1000 kali, 100 kali sehari, maka kadabahullahu subhanahu wa ta'ala baina ainai,
bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Nih, saya ijazahkan kepada kalian semua, anak saudara. Seperti apa yang saya terima ijazahnya guru saya kepada saya di zamannya Syekh Yasin Al-Fadani. Saya alhamdulillah rutin menghadiri belajar di majelisnya. Itu kalau Syekh itu mengeluarkan sanad-sanad banyak yang hadir. Gurunya Abu Yazid Muhammad Alawi, gurunya Syekh Ismail Utsman Al-Yamani, gurunya ulama-ulama yang ada, bahkan ulama Mesir pun juga minta sanad kepada saya. Mudah-mudahan diterima semua. Qabilna, jawab ayo. Ya, ini silsilah sampai tembus nyampe kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan anak murid yang sudah menerima ditinggalkan salawat baca 100 kali setiap hari yang mentap. Apalagi kalau bisa ditambah sampai 1000. Ditambah lagi kalau orang yang sudah cintanya kepada Rasulullah itu bukan 10.000 sehari, bukan, selain mengajar, selain mengarang kitab, selain ibadah yang lain, selawatnya 10.000 paling sedikit. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat menjalankan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada murid saya, santri saya. Bagaimana tujuan saya untuk menyambangi anak yang sudah ada di Amtilati, sudah keluar dari tahassus, tindak ke tahfidz Quran. Saya pamitkan dan saya masukkan kemarin itu. Maka tujuan saya. Tapi berhubung ada anak murid yang pun saya sudah lama nggak pernah nyampai ke sini, mungkin berapa tahun yang dulu? 6 tahun nanti kita rutin. Sebetulnya apalagi sampai tahunan, harian kalau juta itu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat menjalankan apa yang telah terima ilmu dari Allah melalui utusan Allah, Rasulullah, bermanfaat. Nah, ini harapan. Jadi anak murid yang belajar dari rumahnya, niatnya apa perintahnya guru. Jangan sampai nanti mau pulang guru masih belum ridho. Paham ya? Paham? Keriduan guru itu harus melebihi daripada keriduan orang tuanya, karena sudah dipindahkan kewajiban orang tua. Orang tua itu guru pertama, guru yang kedua guru yang mengajar ilmu, terus mengajar untuk bisa dapat ilmu Allah. Maka jangan sampai keluarnya itu tanpa mendapatkan ridho dari guru. Bahkan murid yang bisa diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi bukan dari ilmunya, dari akhlaknya yang menghormati, diangkat oleh Allah dengan setinggi-tingginya. Orang bodoh memang sudah bodoh, binasa karena tidak belajar. Orang belajar pun juga binasa karena tidak diamalkan ilmunya. Ya, sudah diamalkan binasa juga karena tidak ikhlas. Sudah ikhlas tapi masih khawatir.
semuanya orang yang sudah ikhlas itu, melainkan apabila sudah dicabut dengan cabutan husnul khotimah, maka itulah yang beruntung. Kalau masih belum mati, belum dicabut, itu masih khawatir. Kalau iya, ya alhamdulillah mati husnul khatimah. Kalau tidak, innalil. Apakah tidak ada orang yang alim, karomah, wali, tapi dicabut dengan tidak mendapatkan husnul khotimah? Ya, seandainya Alqamah tidak dapat ampunan dari kemarahan ibunya, maka dicabut dengan mati su'ul khotimah. Ini suatu bukti sudah. Jadi kematian itu apabila tidak mendapatkan keridhaan orang tua, ini orang tua ibunya, apalagi sampai ke ulama gurunya, kepada kiainya, kepada yang mengajari, yang mendidik, jangan sampai menyakiti hatinya, agar supaya dicabut dengan husnul khatimah. Ini harapan yang terakhir, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.